Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan BR Channel. Kali ini BR Channel akan berbagi informasi dan ilmu tentang pengelolaan kinerja guru. Pada saat ini periode Januari sampai dengan Juni sudah berlalu, maka kita harus melakukan pengelolaan kembali di bulan Juli sampai dengan Desember. Dan di sekarang ini adalah bulan Agustus, berarti kita sudah melalui kegiatan pengelolaan, yaitu di tahap perencanaan bagi semua pegawai fungsional. Uh, Sekarang saya berposisi sebagai kepala sekolah yang harus menilai tentang kegiatan pengelolaan kinerja guru. Bagaimana pengelolaan kinerja guru di bulan Agustus hingga bulan Desember. Ayo kita ikuti rangkaian tutorial berikut. Kita buka dulu PMM kita, kemudian masuk ke pengelolaan kinerja seperti biasa. Ini perhatikan, ini harus dipastikan bahwa periode kita adalah sudah Juli dan Desember. So, Juli sampai dengan Desember ada 2, Januari, Juni. Apabila masih Januari, Juni, maka kita harus mengubahnya menjadi Juli sampai Desember. Sekarang kita sudah berada pada penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember. Sebagai kepala sekolah, klik tanda panah, kemudian kita akan menilai bawahan kita. Maka yang harus kita klik adalah sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, setelah ini kita masuk ke beranda ini. Di bulan Juli kita melakukan perencanaan sudah selesai. Di bulan Agustus ini awal kita melakukan persiapan praktik kinerja. Kemudian persiapan untuk melakukan observasi. Nah, kita akan melakukan tutorial di sekitar bulan Agustus sampai dengan September ini pada kegiatan observasi. Selanjutnya nanti akan insya Allah saya tutorialkan pada praktek kinerja tindak lanjut hingga pada penetapan predikat kinerja. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita masuk pada akun belajar ID kita. Kita masuk pada pengelolaan kinerja. Kemudian kita masuk ke kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kita mulai saja langsung masuk ke lakukan penilaian. Nah, kita lihat bahwa progres pengelolaan kinerja guru kita sudah kita harus lakukan, yaitu pada tahap penilaian. Kita cek dulu penilaian untuk semua guru bawahan kita yang sudah melakukan pengelolaan kinerjanya. Ya, ini adalah guru saya sudah ternyata sudah ada 5 orang guru yang melakukan pengelolaan, artinya sudah masuk pada menentukan jadwal, sementara 2 masih belum menentukan jadwal. Saya akan coba mempraktekkan atau menutorialkan salah satu saja penilaian dari kinerja guru dari pengelolaan kinerjanya. Saya nyoba Musrifah ini, pegawai P3K. Beliaunya akan melakukan praktik observasi pada tanggal menurut jadwalnya pada tanggal 12 September 2024, berarti bulan depan. Status praktik kinerja masih rating observasi dan belum dinilai, makanya sekarang saya akan melakukan penilaian untuk Ibu Musrifah sebagai pegawai P3K. Saya buka nilai. Ini adalah beranda rincian penilaian kinerja dari Ibu Musrifah. Sementara ini masih kosong karena masih belum sampai pada final.
dan finish. Rating praktik kinerjanya juga belum ada nilainya, rating perilaku kinerjanya juga belum, rekomendasinya juga belum. Makanya sekarang proses menuju terisinya nilai ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Kita mulai dari rincian penilaian kinerja dari praktik kinerja. Jadwal observasi sudah ditentukan hari Kamis tanggal 12 September 2024 bulan depan. Kita mulai buka nilainya. Ya, sekarang di praktik kinerja bulan Juli sampai Desember, Ibu Musrifah sudah masuk pada bagian pertama, yaitu pelaksanaan observasi. Maka kewajiban kepala sekolah adalah memberikan rating pada pemantauan kinerja ini, melakukan pemantauan kepala sekolah apakah ibu guru sudah mengisi dokumen rating observasi dan apa tidak dan sebagainya. Kita buka saja beri rating. Kita lihat apa yang telah ditetapkan oleh Bu Musrifah, bahwa para praktik kinerjanya Bu Musrifah mengambil indikator dari raport pendidikan yang masih perlu diperbaiki, yaitu tentang keteraturan suasana kelas. Perlu diketahui Bapak Ibu kepala sekolah sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, bahwa setiap sekolah belum tentu sama, karena ini adalah berdasarkan rapor mutu sekolah masing-masing. Kita lihat di rapor mutunya mana yang masih perlu perbaikan, maka itu yang dipilih. Kita lihat target perilakunya. Target perilaku pilihan guru yang ditetapkan oleh guru tersebut di penilaian kinerjanya di akunnya. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Upaya yang dipelajari adalah guru memanggil, dalam rangka ini, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Nah, kepala sekolah dalam hal ini harus memberikan rating ke target perilaku yang dipilih guru. Jadi tidak ada yang lain yang harus dilakukan oleh kepala sekolah kecuali menentukan memberi rating ke target perilaku. Kita lihat target perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dilihat apakah guru melakukan komunikasi positif, apa belum, apa sudah tapi belum efektif, atau sudah dilakukan dan efektif. Kita lihat ini. Guru melakukan komunikasi. Komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apakah ini menuju pada suasana kelas yang kondusif? Guru memanggil murid dengan menyebut nama, ya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, ya. Berarti guru mengharapkan kelasnya berada pada tahap suasana yang kondusif dan terkendali sehingga pembelajaran menjadi efektif. Berarti guru sudah betul-betul melakukan dan betul-betul efektif. Catatan apa yang harus kita isi atau diisi oleh kepala sekolah, bahwa saya mengcopy paste ini saja biar tidak ngetik lagi. Guru telah, saya nambah saja, melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Saya hanya menambah telah saja, karena di sini disebutkan bahwa guru sudah melakukan kegiatan komunikasi positif dan efektif. Saya lanjutkan. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Rekomendasinya adalah guru harus terus meningkatkan kreativitasnya dalam
mengelola kelas sehingga harapan kelas yang kondusif bisa tercapai dengan baik. Ya, ini setelah ini maka kita lihat dulu modul yang yang dikumpulkan oleh Bu Musrifah adalah matematika. Kita lihat modul yang sudah di-upload ke dalam e-kinerjanya di akunnya. Nah, ini di-download saja. Saya dalam hal ini tidak perlu memperlihatkan modul ajar karena saya sifatnya adalah menotorialkan bagaimana cara langkah kepala sekolah memberikan rating kinerja. Jadi tidak perlu di-download. Berarti ini sudah betul-betul ada modulnya ini. Oke, saya batalkan, saya kembali ke depan. Nah, modulnya, kemudian cetak format dokumen keperluan delegasi penilaian ya, dicetak dulu, tidak ada masalah, dicetak ya, di print dan sebagainya. Ini sudah terisi sampai ke terakhir, sementara di sini ketentuannya adalah 1000 kata, tetapi ini masih 130 sehingga ini tetap biru dan bisa dilanjutkan. Apabila melebihi 1000 maka dia akan merah dan tidak bisa dikumpulkan. Sekarang saya klik kumpulkan. Cek ulang rating yang Anda berikan. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, dilakukan dan efektif. Ini rating kepala sekolah terhadap kegiatan guru. Karena ini sudah saya anggap bagus dan sesuai, maka saya kumpulkan saja. Nah, setelah dikumpulkan, ini bisa kemungkinan masih bisa diubah oleh kepala sekolah, maka tidak perlu, ini sudah, nanti akan berlanjut pada pembinaan kinerja, nilai dokumen tindak lanjut. Jadi selanjutnya Bu Musrifah harus mengisi nilai dokumen tindak lanjut, kemudian kepala sekolah harus memberikan nilai. Nah, ini masih belum karena baru saja saya memberikan nilai rating penilaian pemeriksaan, sehingga sekarang diberikan kesempatan kepada guru yang bersangkutan yaitu Bu Musrifah untuk melanjutkan pengelolaan kinerjanya. Ketika Bu Musrifah sudah mengisi nilai dokumen tindak lanjutnya, maka ini akan biru, kemudian kepala sekolah melakukan penilaian. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.